tahun 75 berdiri, 84 itu kayaknya Pulau Gadung mulai dihidupkan. Nah, bergeser ke sana, keluarga berpikir, ini kayaknya nggak potensi nih digeser keluar kota kan. Lalu ayah saya mulai handle ini sendiri. Itu. Lalu pada tahun 85 dia operasikan sendiri dan berlanjut sampai sekarang. PO itu kan kebanyakan juga istilahnya disupport oleh supplier atau perbankan, ya kan. Maka saat ekspansinya terlalu agak masif dan ada guncangan ekonomi, beban bunganya kan terlalu tinggi. Itu yang bikin mereka kolaps dan kami bisa survive. Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Antoni Stephen Hambali selaku Direktur Utama dari PO Sumber Alam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Abdul. Ya, terima kasih sudah menerima Terasgo, Pak. Ini di tempatnya Trijaya Union, Pak. Betul. Betul ya, Pak. Salah satu mitra dari Sumber Alam. Betul. Pak, menarik, Pak, terkait dari profil dari PO Sumber Alam ini, kita ketahui kan sudah menginjak 50 tahun, Pak, ini. Betul. Mengaspal ini, Pak. Secara singkat, historinya seperti apa, Pak? Jadi dulu tahun 75 itu perusahaan Sumber Alam ini sebenarnya didirikan sebagai perusahaan keluarga. Jadi itu handle untuk trayek jarak jauh. Kita juga ada AKDP, lalu mereka mencoba jarak jauh, masih terminalnya di Lapangan Banteng katanya. Nah, kemudian tahun 75 berdiri, 84 itu kayaknya Pulau Gadung mulai dihidupkan. Nah, bergeser ke sana, keluarga berpikir, ini kayaknya nggak potensi nih digeser keluar kota kan. Lalu ayah saya mulai handle ini sendiri. Itu. Lalu pada tahun 85 dia operasikan sendiri dan berlanjut sampai sekarang. Berarti startnya memang di Jakarta, Pak? Jakarta. Dulu kita platnya B. Oh, oke. Itu. Baik. 5 dekade ini kan bukan waktu yang singkat, Pak. Betul. Ya? Tentu ada periode-periode perkembangan bisnis itu, Pak, atau milestone-nya. Gitu. Bisa dijelaskan tiap milestone dari perusahaan ini seperti apa, Pak? Oke. Tiap periode. Ya, kalau 75 saya nggak tahu seperti apa. 85 juga saya masih kecil. Kemudian yang saya tahu itu kami berkembang sebenarnya sejak Krismon. Karena pada saat Krismon itu banyak perusahaan yang guncang, lalu kami membeli banyak unit dari tarian leasing atau kredit-kredit yang macet. Itu kami beli sehingga armadanya cukup membesar saat itu. Nah, sejak saat itu kita jalan cukup bagus. Kemudian milestone berikutnya itu zaman keemasan lah ya kita bilang. Itu sejak Pak Jonan jadi direktur kereta api. 2014? Enggak, 2009 kayaknya. 2009. Ya, sekitar 2008-2009 itu di saat kereta api itu dipegang Pak Jonan, maka tidak ada lagi penumpang berdiri lah istilahnya. Ya kan? Benar-benar cuma full kapasitinya kereta, kemudian di jalur selatan tidak ada double track. Sehingga penumpang akan melimpah ke bis. Itu berlangsung sampai tahun 2013-an. Ya, jadi itu melimpah banyak, itu zaman kemasan kami. Berikutnya mulai ada double track. Nah, itu mulai agak surut tuh di jalur selatan dan pesaing banyak karena waktu jalur double track utara dibuat, itu kan banyak kemacetan juga. Kemudian pas membangun jalan tol itu kan, jadi banyak PO yang masuk ke jalur selatan. Kemudian 2017 saya almarhum, itu saya ambil alih. Nah, sejak saat itu kita mulai banyak perbaikan lah. Itu. Ya, saya pingin integrasi digital itu kita mulai 2018 sudah ada digital ticketing ya, kemudian 2020 COVID. Nah, kita benar-benar struggle saat itu, titik di mana banyak juga perusahaan hidup dan mati kan. Dan saya berpikir yang penting survive. Jadi kami waktu itu banyak sekali mengorbankan unit untuk survival. Artinya benar-benar unit itu dipotong.
dijual kiloan untuk kita bisa survive. Dan akhirnya sampai saat ini kami survive, ya tentunya skalanya perusahaan jelas mengecil, tapi yang penting kami survive dulu. Gitu. Yang menarik ketika krisis moneter justru pengadaan banyak Pak ya? Betul. Artinya tidak terdampak atau gimana Pak? Saat itu kebetulan kondisi kami cukup sehat, artinya nggak banyak beban, ya kan. PO itu kan kebanyakan juga istilahnya disupport oleh supplier atau perbankan, ya kan. Maka saat ekspansinya terlalu agak masif dan ada guncangan ekonomi, beban bunganya kan terlalu tinggi. Itu yang bikin mereka kolaps dan kami bisa survive. Itu. Oke. Dan Pak Antoni termasuk generasi ketiga Pak ya? Generasi kedua. Kedua, Ya. justru kedua. Ya, masih generasi kedua. Tentu dengan 50 tahun ini kan bukan hal yang mudah untuk perusahaan keluarga Pak ya, untuk bisa eksis sampai hari ini. Ya. Apa kuncinya Pak? Perusahaan transport itu sebenarnya kuncinya ada dua. Satu kondisi eksternal, yaitu kondisi perekonomian, lalu apakah supplier masih mau support atau enggak, ya kan. Yang kedua itu internal, yaitu regenerasi. Banyak dari perusahaan transport atau perusahaan pada umumnya, perpindahan antar generasi ini yang jadi masalah. Generasi orang tuanya handle dengan cara yang tradisional. Kita pengen dengan cara yang lebih modern, ya kan. Nah, ini yang nggak match. Nah, itu yang perlu dijembatani. Kebetulan transisi saya nggak mulus juga. Itu sempat ada perbedaan pendapat. Kemudian ayah saya almarhum, sehingga saya bisa artinya menggunakan cara saya full. Jadi kita nggak ada matahari kembar lah dalam satu perusahaan. Itu kuncinya. Persisnya Pak Tony ini join di Sumber Alam di 2001 ya Pak? Betul, 2001 saya mulai bantu orang tua. Jadi bisa jelaskan Pak dari 2001 sampai hari ini apa saja yang mungkin perubahan-perubahan atau kontribusi dari Pak Tony untuk di Sumber Alam? 2001 jelas kita masih anak bawang lah ya, masih ikut belajar. Saya juga ngelihat gimana cara kerjanya mekanik, driver, kita pelajarin semuanya kita belajarin. Kemudian saya mulai menerapkan sebenarnya data digital itu mulai 2009. Itu susahnya setengah mati, karena kita berusaha meyakinkan orang tua, ini kita harus pakai komputer. Loh ngapain pakai komputer? Wong pakai pulpen sama kertas saja dulu cukup, ya kan? Lalu zaman dulu masih pakai radio HT kita komunikasinya kan. Nah, tapi saya bilang nggak, data harus masuk. Lalu kita mulai buat sistemnya. 2009 itu kita buat sistem dan itu benar-benar nggak mudah. Kita coba pakai vendor luar, kita pakai coba in-house. Sampai akhirnya 2011 kita settle, data masuk. Kemudian ada sempat saya keluar dari perusahaan juga karena perbedaan pendapat. 2015 saya off. Lalu 2017 saya kembali bantu waktu ayah saya sakit, saya mulai bantu. Data itu ternyata sangat berguna. Jadi begitu saya kembali, saya lihat dashboardnya, oh ini seperti ini. Jadi langkah perbaikan apa saya bisa lebih cepat. Itu. Jadi itu yang bisa saya ceritakan seperti itu. Karena sekarang semuanya pakai data. Dan 2018 saya memaksa semua agen untuk pakai e-ticketing. Gitu. Keresahan apa yang Pak Tony alami waktu semua masih serba manual, Pak? Lama. Efisiensi. Iya, di waktu. Jadi gini, dulu itu kita ada 50 titik agen di satu sisi ya, di timur maupun di barat. Jadi kayak absen dokter. Kalau misalkan ada agen nomor 1 nih, oke, tanyain di HT kan, agen nomor 1 ada penumpang nggak? Belum ada penumpang, oke. Pindah agen 2, agen 3, agen 4 kan. Begitu di titik agen 5, agen 1 ada penumpang nih, mau minta nomor tempat duduk. Dia harus nunggu urutan absen sampai 50, baru balik lagi agen 1. Gitu. Jadi ini penumpang kadang-kadang, aduh kelamaan nunggu, ngapain aku di agen nunggu 10 menit, mereka dengerin orang hati-hatian itu kan. Tidak ada kepastian, Pak ya? Tidak ada kepastian. Kemudian saat liburan, high season, bisa, apalagi kalau lebaran sih pasti mereka semua penuh ya kan. Kalau pas long weekend, itu mereka kadang-kadang bilang, wah Pak ini penumpang saya banyak, agen itu berspekulasi. Jadi dia berusaha minta, saya dikasih bis dong 1-2 unit, ya kan. Nanti dikasih 1 unit, ternyata cuma terisi 3/4. Sedangkan di sisi lain, agen lain, ada yang dikasih 1 unit kurang, penumpangnya tidak terlayani. Nah, dengan sistem digital, kita bilang siapa duluan yang ngeklik, itu yang beli. Dan tidak ada lagi terjadi double booking. Karena double klik, atau aku udah booking ini kok sana juga jual gitu. Itu nggak ada lagi dengan sistem digital, jadi lebih rapi.
Dan okupansi lebih jelas Pak di Lebih pantaunya. lebih jelas, lebih bagus, dan bisa lebih terencana. Oh, oke. Karena saat ini di kami, itu pembelian sudah mulai terlihat, bahkan kalau lebaran kita buka mulai H-90. Itu Udah kita bisa Hamin 90. H-90 kita keluarin harga lebaran, lalu Maksudnya harga lebaran harga khusus. tuslah ya. Oh. Biasanya kan ada tuslah itu. Jadi H-90 kita buka. Kalau yang hari biasa, itu pembelian sudah mulai dari 2 minggu sebelumnya udah ada. Apalagi dengan zaman online sekarang kan, orang bisa beli dari rumah. Jadi kita lebih terencana. Oh, sebelumnya harinya itu datang, kita udah bisa ngeliat grafiknya. Ini puncaknya ada di mana. Itu sehingga antisipasi operasional kita juga lebih gampang. Itu. Oke. Per hari ini untuk layanan akap Sumber Alam ini melayani yang rute mana saja Pak? Saat ini untuk akap kita ada cuma di Jogja, Jakarta ya. Tapi tentu dengan beberapa titik. Kita sampai di Merak, Bogor, Poris, itu, dan di sisi timur kita ada di Jogja, Prambanan, Klaten, sampai Magelang. Oke. Itu. Yang paling banyak kontribusinya dari beberapa itu. Jalur ini kita tentunya karena kita home base-nya di Purworejo, ya Purworejo sama Bekasi ya. Karena kami ada pool di Pondok Ungu juga di sini. Itu. Dan untuk jenis armada Pak yang disiapkan untuk layanan akap ini Pak? Dan kapan? Nah, dulu kami punya 4 kelas. Jadi ada yang namanya kelas ekonomi. Bangkunya 2-3, non-toilet pakai AC. Kemudian ada kelas patas ini. Ini kelasnya unik. 2-2 seatnya, tapi non-AC. Kemudian ada AC lagi non-toilet. Kemudian AC toilet. Itu dulu sebelum pandemi. Saat pandemi, karena untuk efisiensi kerja, maka semua saya seragamkan satu kelas. Kita cuma ada sekarang kelas toilet dengan bangku seat 36. Nah, saat pandemi juga karena kita ada paket, nerima paket, maka kita buat satu unit bis yang tanpa toilet dan kita bisa terima paket di situ. Oke. Ya. Rata-rata okupansi Pak kalau di luar high season? Kalau di luar high season saat ini memang transportasi darat, khususnya di Jawa ya, pada umumnya mungkin berkisar di angka 50% lah. 50%? Ya, karena saat ini banyak sekali transportasi ilegal yang beroperasi. Sejak pandemi itu. Oke. Transportasi ilegal dalam arti apa? Travel gelap atau gimana? Betul, travel gelap. Mereka dilayani mobil kecil, plat hitam, dan mereka bisa layanannya door to door. Oke. Gitu. Dan ini udah disampaikan ke pemerintah untuk Sejak pandemi, kami selalu rapat dengan Dinas Perhubungan, dengan banyak pihak, dan ya tidak bisa diapa-apain. Karena kalau yang ilegal, yang mereka pakai plat hitam, itu kan di luar radarnya pemerintah. Sehingga kami ini yang berizin resmi malah yang kadang-kadang merasa ini udah bayar pajak, harus KIR, aturannya jelas, dan kami terpantau radar, nggak bisa fleksibel. Ya kan, kita diharuskan masuk ke terminal tipe A, naik turun didorong untuk hanya di situ. Sedangkan mereka bisa layanannya door to door. Jadi kan ini kurang berimbang lah. Itu. Biasanya modus operandi gimana Pak untuk travel gelap itu? Kalau travel gelap itu mereka beroperasinya lewat medsos, lalu mereka cuma handle menjaring penumpang lewat medsos. Betul. Sekarang Anda bisa lihat di medsos itu jurusan titik A ke titik B, cari aja di Facebook atau di medsos manapun. Khusus berarti, ya, betul, itu banyak sekali grupnya. Jadi mereka itu serabutan. Satu misalkan punya mobil-mobil kecil lah ya, mobil kecil yang van-van itu MPV, mereka nanti dari beberapa titik, contohnya Purworejo, Kebumen, mana, nanti mereka kumpul di satu titik di dekat pintu tol Ketanggungan tuh, ya kan, Pejagan. Mereka kumpul di sebuah rumah makan, oper-operan. Oh, Mas Abdul kemana nih? Bogor. Bogor. Yang cuma 1-2 orang ikut ini. Gitu. Mereka koordinasi seperti itu. Sebenarnya tidak safety untuk penumpang untuk itu sebenarnya Pak. Betul. Karena harusnya kalau mereka ada apa-apa itu nggak di-cover oleh Jasara Harja. Tapi ya kenyataannya berbeda. Karena kalau misalkan mereka kan saling koordinasi. Lalu kalau ada apa-apa itu ya kayak kemarin tuh mereka dapat jasa harja, dapat santunannya itu dari kendaraan lawannya. Itu. Kalau kecelakaan tunggal kan nggak di-cover sama jasa harja. Nah, kemudian mereka ada bayar fee ke oknum-oknum tertentu sehingga kalau tertangkap mereka bisa dilepas. Gitu. Oke. Memang harganya jauh Pak ya untuk travel gelap? Harganya sebenarnya lebih tinggi. Tapi mereka punya layanan door to door, betul. Bahkan beberapa mereka udah lebih canggih, punya layanan pay later, Mas. Pay letternya ini sederhana, karena saat ini hampir di setiap desa itu ada pemain
travel ilegal, maka mereka tahu, oh ini anaknya si A, rumahnya di sana, ini si B, rumahnya di sana kan. Jadi mereka punya list tuh, punya buku kasbon kalau di warung, ya kan. Oh si A ini dianterin, nanti hitung-hitungannya gini. Oh si A, kapan hari ibu nganter beras sekarung? Ini adiknya ikut ke Jakarta. Ini kapan ini? Nah ini direkap. Nanti mereka bayarnya saat si A ini gajian di Jakarta. Nah pay letter ini yang nggak bisa disaingin oleh kami perusahaan yang settle lah ya. Artinya kita harus bayar uang orang kantor, bayar mekanik. Itu. Sedangkan kalau travel itu kan mereka biasanya satu orang ya driver pemilik kendaraan itu. Itu. Bukannya kalau jelang Lebaran itu ada razia, Pak? Apa itu nggak efektif juga, Pak? Nggak, karena sejak UU Cipta Kerja itu sanksi pidana untuk angkutan ilegal itu dihapuskan. Nah, ini terkait undang-undang. Dihapus ya. Dulu Undang-Undang Jalan nomor 9 itu ada barang siapa menyelenggarakan angkutan umum tanpa izin, itu ada pidananya 3 bulan atau denda 500.000. Kesulitannya apa? Satu, kalau saat Lebaran, denda 500.000 itu murah, karena harga tiket kan gila-gilaan, ya kan. Yang kedua, saat Cipta Kerja, ini akhirnya pasal itu ditiadakan, sehingga saat ini semua boleh menyelenggarakan angkutan umum, seolah-olah seperti itu. Ini agak pinggir jurang ini ngomongnya. Ada titik temu dong, Pak ya? Nggak ada, harus direvisi undang-undangnya. Sehingga saat itu ada pidananya lagi, maka kami ini pelaku usaha dapat perlindungan hukum. Karena saat ini setelah COVID, itu 30-40% pasar kami ini bukan dimakan sesama pemain angkutan resmi, tapi dimakan oleh pasar yang ilegal ini. Itu. Nah, kalau kaitannya dengan perusahaan otobus ini kan under dari Organda, Pak. Ya? Betul. Untuk mengawal berbagai isu. Itu seperti apa, Pak? Sebenarnya kita selalu mendorong ke pemerintahannya. Tapi problemnya kadang-kadang pemerintah kita ini regulatornya bisa bikin aturan, tapi tidak bisa kontrol. Gitu. Jadi agak susah. Saya sudah berkali-kali bilang, ini harus dikontrol. Kalau misalkan kesulitan, kita harus bikin satu satgas yang dimana kalau mungkin secara nasional kontrol semua oleh Polri, itu kan agak susah, ya kan? Tapi PO-PO yang ada di jalur itu, kami bersedia untuk ikut siskamling lah, ikut ronda ya kan? Kita bisa menyisir medsos, sehingga kalau ada oh ini ada indikasi nih angkutan ilegal nih, ya kan kita bisa lapor ke Satgas itu, lalu nomornya bisa diblokir. Sebenarnya dengan cara itu kalau nomor WA itu diblokir sampai 5-10 kali bubar itu pasti penumpangnya. Gitu. Tapi itu tidak mau dilakukan karena mungkin ada oknum yang juga menerima penghasilan dari situ. Gitu. Sebenarnya kalau concern-nya adalah safety, ini harus ditegasin ya Pak, harusnya Pak. Betul. Karena satu kendaraan pribadi itu tidak dirancang ketahanannya seperti kendaraan umum, kendaraan komersil ya. Contoh, saya pernah wawancara juga ke beberapa pelaku, dia bilang rata-rata mereka akan kena dan kapok itu di saat mereka ada kecelakaan, lalu mereka ada overhaul besar. Karena para pengemudi itu kan nggak berpikir long term, mereka berpikirnya cuma gini, yang penting aku nyetir, dapat uang sisa, bisa nyicil kendaraan, lalu operasional ketutup, lalu dapat uang sisa seperti gajinya dia. Di mana gajinya dia itu dia cuma memperhitungkan ya di atas UMR sedikit udah cukup, ya kan. Jadi mereka nggak punya dana untuk perawatan yang proper, mereka nggak punya dana untuk darurat. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan atau aduh ini engine-nya harus overhaul, ya selesai sampai di situ. Cuma karena ini banyak sekali, maka ini kayak semut itu berbondong-bondong, dia pikir, wah ini tetanggaku nyetir bisa nyicil mobil loh, gitu kan. Dia ikut. Padahal tetangganya ini setelah 6 bulan dia kena, ya, dah kapok deh, badannya capek, ya kan, karena kendaraannya nggak proper, nggak nyaman untuk jarak jauh, dan kendaraannya nggak kuat. Kita ini setiap tahun jalan itu mungkin sekitar 200.000 kilometer, Mas. Sedangkan kendaraan kecil itu, kita lihat dealer itu paling berani ngasih garansi kan kalau setahun atau 20.000 hitungannya. 20.000 kilometer, ya kan. Nah itu buat kami cuma dicapai dalam mungkin 1,5 bulan, 2 bulan udah tercapai itu 20.000. Itu. Apalagi kalau dari sisi safety penumpang nggak ada manifest ya Pak kalau terpaksa pasti. Betul. Bahkan kapan hari yang kejadian laka Grand Max di tol yang sampai terbakar, itu kita tahu itu sebenarnya penumpang gelap semua.
Wah, Itu. terus gimana cara Tapi ya, identifikasinya? gampang identifikasinya. Kita lihat Maksudnya yang penumpang itu kan nggak ada manifest ya, Pak? nggak ada manifest, Iya. tapi kan lalu ada keluarganya yang lapor, Oh, oke. ya kan? Oke. Dan kita lihat titik penyebaran korban itu nggak di satu kampung. Hmm. Artinya kalau dibilang ini keluarga kok, Ya, ya. lah keluarga kok nyebar-nyebar ini yang lain pada nggak kenal gitu loh. Oke. Itu, tapi ya tetap nggak ada tindakan apa-apa. Oke, oke. Itu Bahaya sekali ya, Pak. bahaya sekali. Heeh. Cuma orang kita kadang-kadang mau menukar keselamatan dirinya dengan sekian rupiah. Hanya karena murah. Ya, karena murah. Karena emang perekonomian mungkin saat ini bisa dibilang mereka agak susah kan. Jadi istilahnya, ya kalau dibilang murah nggak juga, lebih murah angkutan umum. Tapi mereka berpikir, ya itu tadi, aduh aku nggak ada uang tapi butuh pulang dulu deh. Naik mobilnya si A aja, nanti akhir bulan bisa dibayar. Gitu. Atau kalaupun pemerintah belum tegas, harus ada campaign, Pak, untuk menyadarkan penumpang ini, Pak. Kita Dari selalu, semua pihak. Tuh. ya kita selalu. Bahkan kita sudah sekarang bilang juga, gampang kalau plat kuning itu bisa dicek di Spionam namanya. Plat nomornya dimasukin ke situ, tahuan ini kirnya habis atau enggak. Tapi ya masyarakat kadang-kadang nggak aware. Contoh paling gampang lah, kita saat ini yang problem di transportasi juga ya darat. Ini maraknya sepeda motor listrik yang digunakan, kita bilang bocil-bocil kan sekarang. Anak SD. Itu anak SD di jalan raya ya kan, nggak pakai helm. Betul. Dan secara emosional mereka kadang-kadang belum bisa Iya. mengendalikan kan. Jadi Ngebut aja ya, Pak. ngebut, nggak lihat spion, ke kanan atau apa, kena mobil. Itu kan sebenarnya sangat disayangkan gitu loh. Oke. Pak, balik lagi soal safety, dari sumber alam sendiri untuk memantau kelayakan armada seperti apa, Pak? SOP-nya, Pak? Kita saat ini pasti tertib KIR. Dan itu KIR saya bilang jangan main-main. Kenapa? Karena negara ini nyiapin alat untuk ngetes, itu sebenarnya bukan ngetes mobilnya ini, ya ngetes mobilnya layak atau enggak, tapi buat saya itu lebih jauh. Ini ngetes kemampuan mekanik kita, Oke. bisa benerin dengan baik nggak? Jadi saya bilang di sub setempat, saya bilang, kalau mobil saya nggak lolos tes, jangan dilolosin. Oh, oke. Itu, jangan dilolosin. Lalu itu satu tes, ya kan. Kemudian kita punya perawatan berkala. Jadi harapannya saat mobil itu masuk, perawatan berkala, nggak cuma ganti olinya aja, kita cek yang lain-lain ada nggak, sehingga kita antisipasi. Dan ini bisa kita tekan angka kerusakan di jalan itu di bawah 1%. Itu saat ini. Apa yang paling urgent, Pak, yang harus dimonitor? Ban kah, rem kah, atau engine-nya, Pak? Terutama rem. Rem. Karena kalau mobil jalan kenceng itu gampang, berhentinya itu yang susah ya kan. Jadi rem sebenarnya kalau teknis itu hampir sama semua ya. Yang lebih susah pengemudinya. Oh, skill, Pak, ya? Kompetensi. Skill. Karena 70% laka itu karena pengemudinya entah itu fatigue, kelelahan, artinya dia skillnya sebenarnya bisa. Cuma kalau orang lelah, reaksinya pasti udah nggak sempurna kan. Kemudian ada yang nggak bisa. Oke. Itu. Oke. Tentu kalau ngomong kelayakan kan pasti dari sumber alam kan melakukan permajaan mungkin. Betul. Biasanya berapa tahun sekali? Kalau permajaan kita tiap tahun ada, entah itu permajaan bodi atau permajaan unit. Kalau secara aturan, akap itu bisa pakai sampai 25 tahun. Secara aturan ya, Pak? Secara aturan. Untuk engine-nya atau Semuanya. semuanya? Ya, kendaraan itu maksimal usia pakainya 25 tahun. 25 tahun. Tapi sebenarnya logikanya, kalau engine itu diganti baru, maka ya engine-nya baru. Betul. Kalau komponen remnya diganti baru, ya usia pakainya harusnya seperti baru. Cuma kan kita tahu bahwa, kalau udah terlalu lama juga konsumen saat ini udah nggak mau lah ya bisa milih gitu loh. Jadi kita remajakan, tiap tahun kita paling nggak ada permajaan 1-2 unit lah saat ini. Kemudian permajaan bodi juga mungkin bisa sampai beberapa unit tergantung kondisi keuangan. Oke. Gitu. Dan itu tergantung apa? Masa produksi atau kilometer kah untuk permajaan? Enggak, kalau kita ngelihat sebenarnya dilihat secara fisik aja kelihatan kok. Tuh, kalau misalkan, ini bodinya udah kurang rapi atau ada karat, itu kita pasti perbaiki supaya nggak makin parah. Karena kendaraan itu kalau didiemin, rusaknya pertama, satu aja lah ada baut kendor atau apa kan, didiemin, nah, dia akan merembet karena kan getaran itu jalan. Nah, dia akan merembet, nanti komponen lain yang harusnya awet ikut rusak. Oke. Gitu. Oke. Kalau konteks untuk permajaan baru itu apakah ada pertimbangan khusus, Pak, untuk apakah merek mobilnya termasuk karoseri yang dipilih, Pak? Kalau saya sih tentu pertimbangannya ujung-ujungnya kan kita ngelihat,
untuk ROI-nya kan, return of investment-nya gimana nih, betul. Jadi kita lihat produk yang sesuai dengan pasarnya kita, karena ada di jalur-jalur tertentu saat ini, apalagi yang dengan adanya tol Trans Jawa ini, mereka emang perlu engine yang mungkin lebih besar, double decker. Nah, sedangkan pasar kami belum sampai ke situ, sehingga kami milih yang menurut kami sesuai dengan pasar dan tentunya reliable, dukungan dealer, kemudian karoseri pun juga seperti itu. Oke. Pak, dengan tren sekarang brand China udah masuk, kalau di Plus itu udah masuk belum sih? Kalau brand China itu sebenarnya udah masuk dari dulu, bahkan kami dulu menggunakan merek Golden Dragon. Tapi saat ini untuk yang base belum masuk lagi, kecuali saat ini brand-brand itu banyak yang masuk dengan kendaraan elektrik, karena mereka kayaknya lebih maju di situ. Sedangkan elektrik ini untuk akap pernah dicoba satu di efisiensi, itu Jogja Cilacap, kan sudah pindah provinsi tuh. Tapi untuk Jogja Jakarta, kami yang pertama kali nyoba bekerja sama dengan Kalista itu elektrik bus untuk Jogja ke Jakarta, jarak tempuh 500 km dengan 1 kali pengecasan itu. Saat ini untuk armada dari Sumber Alam berarti dominan pabrikan Jepang atau gimana? Atau kombinasi? Saya pakai 90% pabrikan Jepang. Ya. Pak, dan menariknya untuk di tren saat ini kan banyak penumpang yang paham spek, Pak ya. Betul. Mulai dari dia harus lihat STNK bahkan. Betul. Itu dan hal-hal itu sebenarnya menguntungkan dari PO atau sebaliknya, Pak? Plus minus. Ya, jadi plusnya itu semakin, sebenarnya kalau buat saya harusnya plus. Kenapa? Semakin para pelanggan kita itu atau konsumen transport itu aware dengan spek, dengan regulasi, itu pasti mereka paham bahwa, oh ini bisnya katakanlah punya saya, Mas. Itu kita masih mengoperasikan bis tahun 2005, ya kan. Tapi karena mereka ngelihat ini mobilnya terawat, ya kan, itu nggak masalah, gitu. Terus mereka tahu speknya, oh ini terlalu tinggi untuk pasarnya sini. Saya bilang ya, apapun itu kan ujung-ujungnya pasti akan dilihat cost dan profit, gitu. Pasar kami, saya pernah bilang, lah kalau naik ini, katakanlah dengan sasis yang premium, harga premium, gimana? Enggak lah Pak, kita cukup di sini aja. Yang penting itu buat pasar saya, itu transport bersih, aman, kemudian nyaman di jalan. Gitu. Bisnya nggak terlalu banyak kerengket-kerengket, nggak gerudak-geruduk, nggak bocor. Udah, apalagi yang mau dicari gitu. Tapi benar di lapangan sering ada penumpang yang sampai minta STNK-nya gitu. Kalau di tempat saya nggak kejadian sih. Itu kebanyakan di bis pariwisata. Ya, mereka ngelihatnya, oh karena bodi yang rehab itu kadang-kadang kan rehab kan, oh bodinya bagus, tapi gimana tahun kendaraannya. Cuma buat saya sih, dan saya meyakinkan ke teman-teman PO, saya bilang, yang penting perawatan Anda bagus, pelayanannya bagus, pasti penumpang nggak komplain kok. Gitu. Kalau fitur utama yang harus ada di bus akap apa Pak? Yang pasti jadi request utama harus ada Pak? Saat ini request utama dan keharusan dari regulator itu AC. Ya, karena zaman sekarang kan makin panas juga kan, betul. Jadi harus ada pendinginnya. Kemudian toilet itu jadi permintaan juga, gitu. Tapi kemarin saya sempat studi banding ke Malaysia, di sana ternyata sudah dilarang. Kenapa? By government. Saya juga nggak tahu kenapa. Ada faktor safety mungkin? Mungkin. Karena kalau saat kita di toilet, pasti kita nggak pakai seat belt, ya kan. Kemudian ya mungkin kalau ada apa-apa itu yang di dalam toilet nggak aman, terus nggak tahu ya. Tapi mereka by regulasi saat ini yang ada toiletnya pun tidak boleh digunakan. Itu. Kalau di tempat kami masih ada. Itu. Pak, kembali lagi soal ketika COVID, Pak. Apa yang terjadi, Pak, di Sumber Alam? Wah, kalau waktu itu sih yang terjadi kita stop operasi ya, bisa dibilang. Di apa? Di tahun 2020? Awal, Pak. Awal ya, Pak ya? Maret diumumkan pandemi, saat itu saya sebenarnya berpikir, dulu ada isu MERS, ada isu flu burung, itu cuma di TV, kita di sini nggak kena gitu kan. Tapi ternyata pemerintah Maret mengumumkan ini pandemi, kemudian saya masih berpikiran positif, nggak mungkin nggak ada lebaran, kita ini mudik itu kultur ya kan. Ternyata nggak ada mudik beneran, gitu loh. Jadi saat itu benar-benar saya bilang ke teman-teman driver, buat teman-teman yang masih punya sawah, punya piaraan, tolong kalian pulang supaya benar-benar orang yang kerja di sini tuh yang cuma bisa nyupir, ya kan.
Itu satu. Yang kedua, kami ini ikut ditunjuk oleh pemerintah untuk jalan. Jadi kan waktu itu dikasih barcode. Saya tuh nggak mau jalan. Kenapa? Karena tiap jalan kita pasti minus. Nggak mungkin nggak gitu loh. Tapi pada saat itu kami dapat stiker. Berarti kan dapat mandat bahwa jalan. Kita ini dipercaya oleh pemerintah. Saya sampai waktu itu bilang, Pak, kita tak off aja lah. Dia bilang, Mas, itu stiker itu sampai dipalsu karena mereka ada yang pengen jalan. Kok kamu malah nggak mau jalan? Karena saya bilang, ini kan pandemi ini kita sesuatu yang nggak tahu. Termasuk driver-driver saya tuh pengennya, Pak, jalan saja. Karena PO-PO yang lain jalan. Saya bilang, enggak. Karena pemerintah bilang sebisa mungkin kita diem di tempat. Ya kan? Saya nggak mau kalau kami ini ikut andil dalam penyebaran penyakit. Karena saya bilang, kalau tetanggamu kena di desa gimana perasaanmu? Anak istrimu di rumah loh. Mereka itu tinggal di garasi sampean, driver kami. Saya bilang, kamu di sini, ya kan? Anak istri di rumah, tetangga ada yang kena. Gimana perasaannya? Ya takut, Pak. Apalagi kalau mereka tahu, ini orang ini pulangnya naik sumber alam. Nah, saya nggak mau beban moral seperti itu gitu. Ya akhirnya kita sampai jalan 1 unit sehari. Waktu COVID. Jadi terpaksa, Pak. Terpaksa. Akhirnya kita jalan hari Senin berangkat dari timur, nanti Selasanya dari barat. Cuma 1 itu aja. Ya pasti minus. Gitu loh. Tapi untungnya balik lagi kalau orang jalan itu kan banyak untungnya. Kita bisa survive gitu loh. Dengan ya apapun yang kami lakukan saat COVID untuk bisa survive itu. Termasuk saya buka lini bisnis baru saat COVID. Punya bis tapi nggak boleh ngangkut penumpang. Lalu buat apa? Saya buka kursus setir bis. Kursus setir bis. Itu mungkin pertama kali di Indonesia ada itu. Dan itu berlanjut ternyata sampai sekarang. Itu. Di awal siapa aja yang minat waktu itu? Banyak. Saya juga nggak menyangka. Saya bilang, ya untuk sampingan lah, ya kan. Ternyata saya ketemu dosen yang belajar. Saya ketemu pilot pengen belajar nyetir bis. Saya ketemu pengusaha belajar nyetir bis. Dan banyak orang yang mau upgrade skill, mereka mau keluar negeri, mereka belajar nyetir bis di tempat kami. Itu. Konsumennya yang terjauh itu dulu dari Binjai, ya kan. Kemudian ada yang dari Papua. Mereka 2 hari perjalanan dari kampungnya lah ke kota, bandara itu, lalu terbang ke Kuto Arjo untuk belajar nyetir bis. Selain dari membuka setir bis apa, Pak? Yang kita terima paket. Waktu itu akhirnya kami kan waktu itu nggak terima paket. Tapi sejak pandemi, Kemenhub bilang, oke, ini karena nggak boleh bawa penumpang, kalau kalian bisa bawa paket itu boleh. Ya udah, kami buka paket dan juga jalan sampai sekarang. Itu. Di awal waktu itu 1 bus itu isi paket semua bagaimana? Enggak, kan paketnya juga waktu itu nggak banyak kan, jadi paket masuk di bagasi lah, gitu. Jadi untuk tambahan aja, karena nggak mungkin cover, gitu. Nah, dengan waktu itu survive itu sampai harus apa, Pak? Harus sampai menjual aset kah, Pak? Atau itu bis itu kami jual dalam bentuk rongsok dengan harga rongsok. Jadi 1 unit bis utuh, ada bannya, ada mesinnya, jalan, ya kan, ada surat-suratnya, itu kita jual harganya mulai dari 20 juta sampai harga besi tertinggi itu mungkin awal 2021 itu di angka 60 juta. Itu kita motong 100 unit lebih. Gitu untuk survive. Ada berapa unit waktu, Pak? Ya itu 100 unit lebih lah kita potong. Termasuk itu yang saya buat akhirnya jadi konten YouTube dan kita masuk ke medsos karena itu untuk edukasi pemirsa dan netizen kan, kita edukasi kalau bis terbakar itu seperti apa. Itu saya bakar. Gitu. Karena kan kalau dibakar kan biasanya nggak ngurangin besinya kiloan gitu loh. Jadi kita percobaan kalau ada kebakaran di kap mesin, di bagian kompartemen mesin itu gimana. Kemudian kalau di dalam ruang kabinnya itu ada kebakaran seperti apa gitu. Itu kita buat simulasi. Kalau bis itu terguling gimana? Saya gulingin itu bisnya. Kalau ada tabrakan depan gimana? Saya tabrakin itu bisnya. Berarti di kala itu jumlah unit berkurang drastis? Berkurang drastis sekali. Ya. Oke. Tapi tanpa harus istilahnya memecat karyawan waktu itu, Pak? Ada. Merumahkan? Pasti ada. Kita berkurang mungkin 50% ya. 50%. Ya. Karena nggak mungkin bisa survive kalau misalkan harus bergiliran semua kan. Oke. Gitu.
Masa-masa recovery tepatnya di tahun berapa, Pak? Masa recovery. Recovery. Recovery-nya kita mulai di 2021 akhir. Karena 2021 Lebaran masih belum boleh. Nah, saya lihat pemerintah tuh uji coba di Nataru 2021. Desember itu mulai pulih. Nah, sejak saat itu kita grafiknya mulai naik lagi. Itu. Survive lah. Oke. Berarti per hari ini selain dari lini bisnis kurir, terus kursus setir bisnis, lini layanan lain apa Pak dari Sumberal? Kita cuma ada itu aja. Kami cuma ada satu SPBU di Kutoarjo juga. Ya itu aja yang itu juga supporting untuk survive saat pandemi ya. Oke. Berarti untuk pariwisata sendiri ada terpisah atau kita ada unit untuk pariwisata tapi nggak banyak. Oke. Ya. Ada berapa Pak? Ada sekitar 5 unit lah. Memang tidak fokus di sana atau kuenya masih belum? Kami memang dasarnya kan berangkat dari bis akap ya kan. Jadi memang kami agak beda mainnya dengan pariwisata itu loh. Sehingga kami nggak terlalu fokus di situ. Dan terlebih waktu pandemi kan juga pariwisata tutup total. Sehingga unit yang pariwisata kami alihkan ke akap. Oh, oke. Berarti untuk yang unit pariwisata ini stay-nya di Purworejo juga? Ya, di Purworejo. Untuk mengcover di Jawa Tengah saja, Pak? Ya, di daerah kami juga. Terus kalau ada kebutuhan ya di Jakarta kami kirim. Atau mereka juga kadang bisa sewa unit yang reguler. Tergantung lah permintaannya seperti apa. Oke. Dan ke depan masih belum ada rencana untuk expand di wisata nih, Pak? Masih belajar kalau wisata, belajar. Ya, oke. Nah, sebenarnya kalau untuk akap sendiri, peak season-nya apa Pak, selain dari Lebaran? Untuk akap, peak season itu ada 3. Satu Lebaran itu yang paling tinggi. Yang kedua, ini anak sekolah. Makanya kemarin waktu ada kebijakan Gubernur Jabar yang nggak ada studi banding itu, para pelaku transport di Jawa Barat lah ya, dan seluruh Indonesia sebenarnya agak berteriak. Sumber alam terdampak juga? Kami nggak terlalu terdampak, karena kan kami tadi cuma wisata itu pelengkap aja gitu. Nah, kemudian Nataru. Nataru ini high season, jadi setahun itu panennya kayak petani, 3 kali. Itu. Dan paling high season di Lebaran, Pak? Pasti, Lebaran dan itu... pasti okupansinya 100%. 100%, bahkan kami saat Lebaran, kami bekerja sama dengan PO-PO pariwisata setempat untuk ikut jalan di sebagai unit tambahan. Oke, baik Pak. Pak, start dari Sumber Alam ini di Jakarta Pak ya. Dan tren di Jakarta sendiri kan banyak bermunculan untuk layanan shuttle Pak. Betul. Entah itu dari Jakarta Tangerang, Bekasi ke Jakarta gitu. Betul. Apakah dari Sumber Alam melihat ada peluang di sana? Ada, kami juga ada shuttle, tapi namanya AJDP, antar jemput dalam provinsi. Karena kalau untuk akap sebenarnya aturannya shuttle itu ada kilometer tertentu. Nah, jadi kami ada juga unit mikrobus melayani jurusan Cilacap ke Semarang. Oh, oke. Itu. Baru Cilacap Semarang. Ya, nah, itu untuk aja. Jakarta sendiri, apakah untuk Jakarta potensinya pasti besar ya, karena Jakarta ini potensinya besar banget. Cuma saat ini kami belum fokus di sana. Gitu. Mungkin ke depan akan kami pelajari dulu. Gitu. Kalau melihat Jakarta sendiri seberapa besar untuk layanan shuttle dari saat ini? Kalau untuk shuttle kami belum ada di Jakarta. Tapi potensinya yang saya tahu Jakarta, Bandung itu banyak sekali. Karena mereka bisa point to point, bisa masuk ke kota langsung. Jadi mereka nggak harus masuk terminal itu. Dan itu potensinya besar sekali sih Mas Yan. Justru Jakarta Bandung, Pak. By data oleh online travel agent yang saya kenal, mereka selalu menyebut saat ini jurusan paling banyak Yogyakarta. Jakarta Bandung, ya. Kalau kawasan satelit Jakarta sendiri belum besar, Pak. Termasuk ya, sudah termasuk. Makanya satelit itu potensinya besar karena mereka bisa dari, katakanlah mungkin Bogor ke Bandung, dari Tangerang ke Bandung. Jadi titik-titik itu langsung masuk ke tengah kota Bandung maupun ke kota-kota satelit di sekitar Jakarta, gitu. Oke, dan saat ini masih belum untuk dari Sumber Alam belum masuk ke situ. Oke. Pak, kembali soal operasional Pak. Untuk cara Sumber Alam untuk memonitoring armada gimana? Kami saat ini sudah menggunakan GPS ya, karena kan dari situ kita bisa lihat ini unitnya ada di mana, kecepatannya berapa, kemudian saat ini bahkan dengan
ada yang perlengkapan DMS itu driver monitoring system, kami bisa ngontrol perilaku Berarti sampai pengendara. ke driver pun dimonitor ya? Betul. Tapi ya baru beberapa unit, karena kan DMS sendiri baru ada mungkin setahun terakhir inilah ya. Oke, concern-nya apa Pak untuk harus memonitor drivers? Untuk driver sebenarnya kalau dari kami sih nggak ada yang perlu sampai harus diketatin banget, karena driver kami itu sudah tahu jalur kami ini nggak bisa untuk ngebut. Kemudian kami menggunakan 2 driver sehingga kelelahan itu bisa diantisipasi. Kemudian kecepatan driver kami juga nggak yang ngebut karena mereka hanya ngambil di titik-titik agen, sehingga mereka udah tahu nggak perlu nyari penumpang di jalan. Itu. Jadi dari sisi itu sebenarnya nggak, tapi by regulator itu kita harus pakai GPS, itu satu. Yang kedua, untuk kenyamanan pelanggan, sekarang bisa dimonitor. Oh, beli tiket, suruh kumpul jam 4 misalkan. Tapi ini kayaknya rame deh. Dilihat titiknya. Oh, masih agak lama. Ini kira-kira masih setengah jam sampai agen. Saya masih bisa 15 menit lagi berangkat lah. Itu sih. Jadi keunggulannya banyak sih menggunakan GPS. Oke. Lebih ke untuk safety juga Pak ya? Safety, ya kalau GPS nggak terlalu berpengaruh, karena kita cuma paling bisa monitornya, ini kalau kecepatannya lebih sekian, kan itu tercatat. Tapi kan itu sudah dilalui. Jadi kita mau ngapa-ngapain juga percuma, ya kan? Lebih penting ke monitoring sih. Sehingga kalau pas ada review kita bisa bahas, ini kamu ini kok sering sih catatannya ngelebihin kecepatan gitu loh. Oh, kalau dari sisi efisiensi untuk monitoring entah itu perawatan atau konsumsi dari bahan bakar? Itu bisa juga. Tapi kami nggak terlalu banyak ke situ. Monitoring perawatan jelas kalau ada beberapa yang speedometer itu kilometernya udah rusak, kita ambil datanya by GPS. Gitu. Saat ini secara digitalisasi bisnisnya, apakah semua sudah terdigitalis Pak untuk proses bisnis di Sumber Alam? Hampir semua. Dari tiketing juga ya? Ya, tiketing kami udah. Lalu untuk maintenance kami udah. Kemudian GPS juga sudah. Kemudian perizinan saat ini juga oleh pemerintah semua sudah digital, jadi kita udah cuma submit itu by udah online. Jadi hampir semua sudah sih. Cuma yang nggak bisa didigitalisasi tentu ganti ban nggak mungkin digital, ya kan? Ganti oli nggak mungkin digital gitu. Sebenarnya dengan digital ini potensi fraud di banyak proses bisnis, entah itu gudang ban atau pengisian BBM itu bisa dimonitor Pak? Ya, bisa. Digital ini sekarang memang sangat membantu ya. Jadi barang yang dulunya kita nggak bisa lihat, sekarang bisa kelihatan. Karena dengan data, kalau masukin datanya benar, itu kan kita ngelihat statistik. Bisnis is statistik gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat, ini ada lonjakan, loh ini kok spare part-nya jadi tinggi. Ada apa? Kita langsung bisa cek. Gitu. Termasuk keluar masuk penumpang, itu kan bisa dimonitor lagi Pak? Betul, ya itu asal dimasukin datanya dengan benar. Tapi kami bisa lihat kok, saat ini kita dengan data itu balik lagi. Dengan data kita lihat, agen-agen tertentu ini biasanya dia tinggi. Tapi kalau dia drop hari itu ada apa, gitu kita bisa lihat. Tapi case fraud itu masih terjadi Pak, walaupun sudah terdigitalisasi? Saat ini di tempat saya dari dulu sih sangat minim ya. Karena fraud itu kan mungkin naikin penumpang di jalan. Kalau untuk BBM karena kami pakai jatah solar, jadi itu sudah kalau dia bisa jalannya hemat, drivingnya bagus, mereka dapat sisa BBM itu haknya mereka. Untuk penumpang di jalan itu saya juga saat ini menggunakan media sosial karena saya aktif di medsos. Cara monitor gimana lewat sosmed? Netizen yang langsung bisa DM ke saya, bisa inbox, bisa bilang, Pak ini tadi naikin jambu di mana, gitu kan? Oke, saya cek, ya kan? Saya ngeceknya tunggu aja, dia lapor nggak nih? Kalau nggak lapor, berarti ada niat fraud, ya kan? Nah, saya udah kontak, ini dicek, diamin dulu tapi dia lapor atau nggak? Kalau nggak lapor, kita sanksi. Itu. Pak, drivernya ada ngerokok. Mereka penumpang itu saat ini kan pakai handphone bisa langsung foto dari belakang, ya kan? Mereka bisa langsung, kita ada CS yang ready lah, ada layanan CS itu juga bisa masuk ke situ 24 jam. Tapi saya sendiri juga aktif di medsos, sehingga mereka kadang DM ke saya, gitu. Walaupun ada laporan dari penumpang,
tetap Pak Tony cross check lapangan, tidak Cross-check hanya dong. tidak langsung parkir ya Pak ya. Enggak. Karena kan gini, di tempat kami kan krunya ada 3, ya kan. Kita kan bisa lihat ini track recordnya gimana nih, itu. Lalu di file kami ini udah pernah di SP ngerokok enggak? Oh, Gitu loh. oke. Itu kita bisa cek. Apakah hanya sumber alam lah yang melakukan itu Pak? Setahu Pak Tony. Kalau laporan lewat medsos, kayaknya saya yang paling aktif di medsos antar PO mungkin saya ya, karena ya mungkin saya paling nganggur. Teman-teman PO lain tuh kadang-kadang, bahkan CS kami itu kadang-kadang ngelayanin pelanggan PO lain. Oh, oke. Karena komplain gitu, loh salah beli tiket, salah CS, tapi dia cari di Google atau cari di medsos nomor layanan ini yang istilahnya layanan komplain bis kami yang ada di situ gitu loh. Jadi ada juga yang nyasar-nyasar gitu. Oke. Pak, kembali soal safety ini tadi sampaikan kalau insiden kecelakaan dominan human error Pak ya. Ya. Nah dari skill kompetensi pengemudi di sumber alam ini gimana Pak? Kita selalu ada kayak briefing ya, walaupun informal, nggak harus diformalkan pakai daftar hadir. Dan itu kita juga ada prosedur yang namanya SMK, Sistem Manajemen Keselamatan, itu juga diregulasi oleh Kemenhub, dan kami dapat nilai yang cukup bagus di situ. Dan bukan cuma secara teori bahwa, oh ini laporannya bagus, enggak. Karena memang kita lihat, dan kami di pertemuan itu kadang-kadang kita bahas kejadian-kejadian yang nggak terjadi di kami. Jadi misalkan, oh ini ada isu, oh ini barusan ada yang katakanlah mobilnya nyasar atau gelundung di parkiran, gitu-gitu. Kapan hari kan juga ada kasus yang sangat viral itu, yang di Tegal. Itu kita bahas. Gimana sih kalau kamu ada kejadian kayak gini? Nah, mereka udah tuh saling diskusi, sehingga driver-driver kami berusaha ada pemikiran, oh kalau saya ngalamin seperti apa. Sehingga saat ngalamin beneran itu nggak panik. Lalu kita bahas antisipasinya seperti apa. Lalu kalau ada training dari dealer itu kita ikutin, training dari Kemenhub kita ikutin, training dari KNKT kami ikutin juga gitu loh. Dan ada beberapa driver kami juga udah disertifikasi untuk PNSP, bahkan ini kemarin untuk driver yang ngajarin itu juga kami sertifikasiin sebagai instruktur. Gitu. Jadi kami sempat dibantu juga oleh Hino, driver kami ada yang di training untuk sebagai trainer juga, dan dia nanti training teman-temannya, ilmunya ditularkan. Itu yang kita lakukan tiap hari, sehingga sama-sama upgrade, sama-sama berkembang gitulah. Sebenarnya kalau dilihat dari tantangan untuk kompetensi atau skill pengemudi ini di sisi mana Pak? Apakah knowledge-nya tentang kendaraan, karena kan tiap tahun pasti ada fitur-fitur baru, ada apakah itu juga ada gap istilahnya? Betul. Nah itu yang harus di-upgrade, karena satu, kita mengarah ke sesuatu yang computerized, ya kan, sehingga dulu dibilang gini, wah pakai merek A ini lelet ini mobilnya, diinjek gasnya nggak mau lari, karena yang satunya masih pakai sistem kabel, sehingga diinjek secara mekanis dia pasti ngegas. Yang satunya setelah komputer diinjek, komputernya mesin mikir dulu, perlu nggak ya digas ini, karena RPM-nya mungkin torsinya belum dapet, belum apa, ya kan, sehingga dia masih ada jeda. Tapi kemudian dengan edukasi, mereka bisa menerima itu. Itu masalah teknis. Yang kedua, misalkan kayak orang yang berpindah dari medium bus ke big bus, itu sistem pengeremannya kan beda, sehingga harus diajarin lagi, ya kan. Rem angin itu jangan ces gitu loh. Itu buang anginnya kebanyakan. Kamu injak atau enggak gitu loh, ya kan. Ya tentunya yang halus, jangan terus mendadak gitu loh. Kemudian saat jalanan turun, itu pakai aja gigi rendah. Jangan ngabis-ngabisin rem, gitu loh. Karena remnya panas, ya itu yang bikin kebanyakan laka di kendaraan yang terutama overload atau kendaraan yang jalannya nurun, itu seperti itu. Aquaplaning itu seperti apa, kita jelasin. Gitu-gitulah. Berarti kuncinya di knowledge, Pak. Ketika memang drivernya paham soal knowledge kendaraannya, dia pasti harus paham apa yang dilakukan, Pak. Satu lagi, masalah emosi. Karena kalau driver-driver yang muda itu biasanya, wah, apalagi kalau yang solarnya dicor ya, kadang panas juga kan. Injak aja gasnya, mau balapan. Kita ini bawa orang. Saya selalu bilang, driver yang hebat itu bukan yang sampai duluan. Kalau driver banter itu gampang, semua injak gas pasti banter.
Driver yang hebat itu yang bisa bikin penumpangnya tidur. Oke. Artinya dia bawanya bis nyaman. Nah, itu ditularkan dari generasi driver kami yang lama ke yang baru, ke yang baru, ke yang baru, sehingga itu masih terjaga di tempat kami. Jadi dibilang, kalau orang selalu bilang kadang-kadang di medsos, sumber alam gila lelet, melakukannya alon-alon. Tapi saya bilang, loh sampainya, yang penting statistik sampainya berapa lama. Kalau ngebut ugal-ugalan, itu sampainya paling cuma setengah jam lebih cepat. Dengan risiko keselamatan dan lain-lain. Sedangkan kami, kalau tiba-tiba pelanggan kami bangun, loh udah sampai sini. Nah itu berarti jago. Nah itu yang kami tularkan ke teman-teman driver, sehingga yang barusan masuk di tempat kami, wah aku bisa bawa bis banter, belum jago. Yang jago itu kalau penumpangnya nggak kerasa, tahu-tahu bilang, loh kok tahu-tahu sampai Pak. Nah itu jago. Itu. Jadi teknis kendaraan, kemudian teknik mengemudi, kemudian emosi itu yang perlu dikontrol untuk para driver. Dan sumber ini juga memanage untuk jam mengemudi, Pak. Karena kan tadi disampaikan ada faktor fatigue ya ketika itu. Ya. Makanya kami sejak 2018 menggunakan 2 driver, 1 kru. Itu. Sehingga jadi dibatasi berapa jam? 4 jam. By regulasi itu memang sekarang 4 jam. Dan itu ternyata di Eropa pun diterapkan hal yang sama. Saya waktu ke Eropa ketemu sama pengusaha sana, saya juga tanya-tanya kondisinya sini gimana, regulasinya gimana. Mereka bilang sama, 4 jam harus istirahat minimal 30 menit. Itu sehingga kami tidur kah atau rehat? Bisa rehat. Kalau tidur setengah jam saya rasa nggak mungkin ya kan. Jadi mereka rehat, mungkin harus masuk ke rest area, badannya bergerak, kemudian ya buang air kecil atau minum ya kan. Lalu jalan lagi. Tapi kalau untuk yang jarak tempuh, kami kan akap, ya kan nggak bisa dong 1 orang 4 jam berhenti setengah jam. Sedangkan jarak tempuhnya mungkin antara 10 sampai 12 jam. Jadi kami pakai 2 driver. Jadi 1 driver ini istirahat. Biasanya mereka tidur, ya kan. Lalu 4 jam gantian, gitu. Dan apakah beda Pak dengan sekarang semua sebatol secara behavior atau perilaku mengemudi? Bisa dibilang pasti berbeda ya, tapi karena jalur saya itu tolnya itu di Pejagan, kan turun ke arah selatan, itu kan sudah lama. Jadi di tempat saya nggak terlalu banyak pengaruh. Gitu. Kalau yang barusan nyambung tol sampai Surabaya sampai Malang itu makanya itu yang jadi pertumbuhan cukup banyak di sana. Persaingan juga cukup ketat. Gitu. Ya maksud saya ketika sekarang driver itu lebih banyak di tol itu apakah lebih agresif ketimbang biasanya mungkin di arteri Pak? Pantura misalnya. Makanya yang tadi saya bilang, kalau driver kami sebenarnya tol ini diperpanjang, itu kami nggak lebih banyak di tol. Karena sejak di tol Pejagan, ya kami lewatnya situ-situ aja gitu loh. Lalu kami juga ada yang lewat utara, memang ada juga. Tapi karena sudah terbawa kultur yang di perusahaan kami, maka dia juga nggak ugal-ugalan di tol. Gitu. Oke. Paling menarik ini terbaru dari Sumber Alam kan kerjasama dengan Kalista Pak. Betul. Mengadakan rute baru Pak ya, Jakarta Purworejo untuk bus listrik. Betul. Jakarta Jogja. Ya. Perkembangan hari ini? Saat ini kita lihat cukup bagus ya. Artinya pelanggan pengen juga nih ngicipin naik bis listrik gimana sih rasanya. Dan kami menjaga, kemarin jadi ada beberapa percobaan. Satu percobaan pertama, bisa nggak nih tanpa merubah perilaku pengemudinya maupun pelanggannya, sehingga jalan, makan di rumah makan, ya sekitar setengah jam sampai 40 menit, itu mobilnya dicas. Ternyata itu bisa. Kemudian kita lanjut ke percobaan berikutnya nih. Sekarang kita lagi riset secara operasional gimana. Karena saya bilang, kalau cuma dibuktikan bisa, sudah terbukti bisa. Nah, sekarang kami dalam rangka, ini bisa nggak secara bisnis bisa masuk nggak gitu. Nah ini yang baru kami pelajarin. Karena saya bilang, harus cukup banyak waktu sehingga dia paling nggak ganti ban, kemudian ganti kampas rem, itu kan perlu beberapa puluh ribu kilometer, sehingga pengisian daya juga? Pengisian daya cukup bagus dan pelanggan nggak banyak terganggu. Memang dari dulunya setengah jam sampai 40 menit, kadang-kadang ini bisa molor sampai 50 menit, tapi kita berusaha tekan di bawah 1 jam, dan by statistik sampainya nggak terlalu jauh beda. Walaupun mereka di tol ada limiternya, ya kan. Sebenarnya kan mobil kalau jalan konstan, sama yang ngebut tapi dia sering berhenti, itu bisa jadi lebih cepat yang jalan konstan. Nah ini yang masih kita edukasi juga. Berarti per hari masih masa uji coba? Saat ini ya masih masa uji coba. Ya.
secara spek bis listriknya untuk kapasitas dan lain-lainnya seberapa? Sama, kapasitasnya 40, itu tanpa toilet. Kemudian yang masih jadi pertimbangan mungkin karena bagasinya nggak terlalu banyak. Karena kan itu banyak baterainya. Yeah. Sehingga yang milih unit itu tentunya konsumen yang memang dia nggak perlu banyak bawa barang. Gitu. Jadi kalau yang dia sambil bawa paket atau sambil bawa barang bawaannya banyak, itu belanjaan atau apa, itu ya dia akan milih bis yang reguler. Tapi untuk yang enggak, bawaannya sedikit, dia milih yang bis listrik. Oke, Gitu. dan sekali jalan itu bisa sampai berapa ratus, Pak? Untuk speknya mereka sampai di 350. 350. Makanya dari Jogja, mereka makan di Aji Barang itu ngecas 1 kali, kemudian bisa sampai Jakarta. Oke, hanya 1 kali? Hanya 1 kali pengecasan. Gitu. Karena di Aji Barang kami pakainya yang kayak mungkin super charge lah istilahnya ya. Jadi dia ada pakai sampai 2 pistol itu tancepin semua ke situ. Oke. Dengan uji coba sampai hari ini, Pak, skala secara bisnis apakah sudah ada hitungannya, Pak? Depan apakah sudah berani untuk running, Pak? Perhitungannya sih sudah ada, tapi karena ini memang kerjasama, kita ada beberapa hal yang kita nggak bisa expose gitu loh. Oke. Gitu. Bisa dikatakan ini untuk akap listrik pertama, Pak, atau gimana? Akap listrik pertama, mereka udah uji coba juga sama tadi yang saya bilang, PO efisiensi itu Cilacap, Jogja. Karena kan Cilacap di Jawa Tengah, Jogja ada di provinsi sendiri kan. Jadi itu hitungannya akap. Tapi itu kan kilometernya cuma sekitar 200 lah. Jadi mereka bisa tempuh itu tanpa pengecasan. Nah ini mereka nge-push untuk akap dengan pengecasan sekali itu bagaimana gitu. Oke, berarti konsep kerjasama dengan Kalista ini seperti apa, Pak? Konsepnya mereka menyediakan environment-nya. Jadi Kalista itu memang satu perusahaan yang memang dia Konsen listrik ya, Pak? konsen di listrik dan menyediakan ekosistem. Jadi nggak cuma unit bisnya, mereka menyediakan chargernya juga. Gitu. Dan mereka bantu kami riset ini, termasuk kemarin juga survei perilaku pelanggannya gimana, keberatannya apa sih, itu mereka survei semua. Oke. Itu kerjasamanya seperti itu dan kami ngoperasionalkan. Jadi artinya kami menyediakan tiketingnya sama ada penumpangnya sehingga unit ini dicoba di kondisi yang real. Kan aneh kalau misalkan unitnya cuma jalan kosongan atau pakai penumpangnya diisi beban, tapi kan mereka nggak naik turun, nggak stop and go gitu loh. Jadi ini dicoba di benar-benar orang yang real gitu. Berarti step berikutnya ada apa, Pak? Ini, Pak? Ini mungkin sampai bulan Oktober nanti baru hasilnya itu nanti baru akan kita hitung lebih lanjut. Karena ini juga udah ngelewatin masa perlu kayak servis gitu. Oke. Gitu. Apakah bisa dikatakan untuk bis listrik ini masih proper untuk bis dalam kota aja kayak Transjakarta gitu, Pak? Kalau dalam kota itu sudah terbukti mereka lebih efisien. Makanya sekarang kan banyak kayak Transjakarta itu kan mereka akan rubah ke elektrik semua. Ya kan? Karena emang mereka simpel banget. Nggak perlu ganti oli. Ya olinya lebih sedikit lah. Oli gardan kan mungkin masih ada. Oli remnya mungkin masih ada, ya kan? Tapi udah lebih simpel. Nah, mereka emang Kalista terutama ini lagi nyoba bisa nggak dengan 1 kali pengecasan. Saya pikir kalau yang 1 kali pengecasan jarak tempuh sekitar 500 kilo itu masih sangat terbuka peluangnya. Tapi kalau udah lebih dari itu sampai 2 kali pengecasan, itu kalau 2 kali pengecasan orang akan tertunda 2 jam kan untuk ngecas. Itu mungkin udah akan nggak bisa kompetisi dengan kendaraan yang mesin biasa gitu. Tapi kalau untuk 1 kali pengecasan jarak sekitar 500-an itu masih oke. Oke. Dan secara teknologi sekarang belum ada yang swap baterai untuk saat ini belum ya, masih pada riset. Kemarin di UI saya lihat ada unit yang di swap swap baterai ya, elektrik ya. Saat ini kok belum ada yang masukin karena itu agak rumit mungkin ya. Satu, baterainya berat. Yang kedua itu diwanti-wanti. Ini yang oranye ini jangan dipegang sembarangan, nyetrum. Ya udah, kita nggak berani utak-atik itu. Gitu. Banyak hal sensitif ya, Pak? Betul. Itu yang kita belum berani dan mungkin untuk kayak pemasangan aksesoris gitu juga mungkin lebih hati-hati gitu. Oke. Melihat tren bis listrik ke depan menurut Sumber Alam seperti apa? Kalau saya meyakini kita ini secara teknologi kan pasti akan bergerak maju, nggak mungkin mundur. Kita tinggal nunggu waktu ketemu baterai yang kapasitasnya lebih besar, waktu chargingnya lebih singkat, atau daya tahannya dia lebih
kuat lah ya. Artinya baterai ini kan kita nggak tahu baterai health-nya sampai berapa lama gitu loh. Nah, saat itu udah mulai ditemukan di mana di kendaraan-kendaraan pribadi mereka udah ada yang klaim bisa sampai 600 lebih, ya kan. Bahkan di Cina-nya sendiri udah sampai 800 itu. Maka saya pikir dalam waktu dekat kita akan mungkin akan lebih sering lihat bis listrik di jalan ya. Itu. Apalagi ini untuk yang by the service perkotaan itu mereka udah arahnya ke sana semua. Itu. Nah, tinggal akap ini yang menyesuaikan. Kalau ini banyak permintaan, itu akan terjadi lebih cepat. Tinggal hitungan bisnisnya aja, Pak. Betul. Dan yang saya dengar di Cina itu bis pariwisata sudah mulai banyak yang pakai elektrik karena infrastruktur chargingnya di tempat-tempat wisata itu udah mulai banyak. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya lebih masuk akal karena orang saat katakanlah jarak 350 km, ya kan? Satu, orang berwisata itu nggak bawa bagasi banyak-banyak. Ya kan, ya kayak pesawat terbang lah, normal sekarang satu koper itu udah oke. Kemudian di tempat wisata, mereka bisa charging lebih lama, lebih full, dan orangnya nggak merasa terganggu. Kenapa? Karena mereka lagi berwisata di situ. Mereka bisa pakai 2-3 jam, ya kan, di situ. Itu mobilnya dicas. Nah, tinggal infrastruktur dari pemerintah bagaimana ini. Itu. Oke, terakhir Pak Tony, untuk sumber alam. Plan bisnis, ya harusnya rahasia dapur, Mas. Tapi enggak lah, kita sesama pemain, kita sebenarnya masih ngelihat perekonomian seperti apa. Ya kan, harapannya ada, kalau misalkan tidak ada perbaikan regulasi, maka ya kita akan pada mode survival. Artinya yang penting kita hidup, kita eksis, menunggu ada perubahan kebijakan yang lebih bagus. Ya kan, sehingga kita hidup terus, ya kan, bertahan. Saat itu kebijakan datang, kita siap jalan. Kayak dulu waktu zaman Krismon, ya kan. Begitu itu ada satu perubahan yang ini ada potensi besar, kita bisa langsung jalan. Tapi kalau misalkan ini bisa membaik dalam waktu dekat, ya tentunya planningnya saya pasti akan satu permajaan, perbaikan layanan ya. Dan kemungkinan kita akan merambah ke shuttle dan pariwisata. Itu planning kami sih. Oke. Pak, dengan pemerintah yang saat ini yang tidak terlalu agresif untuk membangun jalan baru, Pak, termasuk tol ini, apakah juga mengubah teman-teman PO untuk plan bisnis, Pak? Kan kalau di periode sebelumnya kan sangat agresif, Pak. Untuk ya, betul. Ya, ini bagus banget sih. Kalau menurut saya, kalau nggak banyak perubahan di jalan tol, maka emang mereka justru akan settle dan ya memperbaiki layanan yang di sini dulu. Karena kalau begitu ada jalan tol yang dibuka baru, itu perubahannya akan sangat terasa. Satu, kayak dulu kita lihat pelajaran pertama dari tol Jakarta-Bandung, ya kan. Begitu itu terjadi, maka ekonomi di jalan yang non-tol ini mati, ya kan. Kereta aja waktu itu sebelum dipegang Pak Jonan itu mati kan di jalur itu, gitu loh. Nah, sama saat jalur Pantura ini yang tol Trans Jawa ini dibuka, langsung daerah Pantura, terutama yang rumah makan itu mati. Dan kami ini kesulitannya saat ini, di antara jalan tol dan jalan umum, itu belum ada hub yang menghubungkan. Ini sebenarnya sempat dibicarakan sama regulasi, tapi lagi-lagi terbentur di regulasinya. Jalan tol dan jalan yang biasa, itu harusnya ada hubnya. Kenapa? Karena kalau kita di rest area, kosnya masuk dari agen kami kan saat ini di jalan di tengah-tengah kota, ya kan, yang dilewatin bis jalur biasanya. Saat ini berpindah ke tol, maka agen-agen ini bisa jadi akan mati. Dan kami harus nambah ongkos, misalkan ngambil dari sini, dibawa shuttle masuk ke dalam jalan tol, kita kena ongkos tol 1 kali, ya kan, nanti dia keluar. Lalu masuk lagi di jam berikutnya, maka ini akan jadi perubahan yang cukup signifikan ya. Berarti tidak sepenuhnya tol ini efisien, Pak, di mata PO Mesir? Secara bisnis perlu pemikiran lebih lanjut lah, tapi emang balik lagi saya bilang kita nggak bisa melawan zaman. Kalau emang jalannya nanti harus tol semua, ya kita yang harus beradaptasi gitu loh. Oke, terima kasih Pak Tony, sukses untuk Sumber Alam, Pak. Terima kasih Mas Abdul atas kesempatannya hari ini.